Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Zoom kali ini nanti akan kita tayangkan di hari Kamis besok, Ustaz. Insya Allah Ya, ini insya sudah Allah. mulai saya rekam. Mangga silahkan. Ya, insya Allah. Terima kasih untuk waktunya, Mas Edo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu luang, begitupun juga kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmatnya membaca Al-Qur'an. Ikhwatu iman, sahabat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini, pada video yang insya Allah akan ditayangkan hari Kamis ini, tentunya yang mana sudah disampaikan, khusus hari Kamis kita akan mengkaji kajian tambahan, ya, tapi tidak lepas dari kajian tahsin Al-Quran, kajian Al-Quran, ya, maupun secara praktek ataupun ilmunya. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang Kamis lalu, ya, karena pembahasan Hamzah Wasol ini masih belum selesai karena ada pengecualian yang tentunya harus teman-teman sahabat Al-Quran ketahui, ya. Baik, saya akan tampilkan terlebih dahulu. Nah, baik. Yang pertama tentunya kita coba ketahui kembali, ya. Jadi untuk Hamzah Wasol yang mana kita kita pelajari sebelum-sebelumnya, ya. Jadi Hamzah Wasol itu adalah Hamzah ketika di tengah ayat atau di tengah-tengah nanti tengah kalimat, ya, itu diabaikan, akan tetapi ketika di awal ayat atau di awal kalimat, awal kata itu dibaca, harokatnya dibaca, ya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika sahabat Al-Quran menemukan Hamzah Wasol, nah perbedaan Hamzah Wasol Indonesia dan Hamzah Wasol Madinah, saya tampilkan seperti ini, ya. Nah, jadi Hamzah Wasol Indonesia yang pertama, ketika sahabat Al-Quran melihat Hamzah Wasol yang mana kalau kita melihat ada alif lam atau Hamzah yang tanpa ada harokatnya. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini Hamzah Wasol di Mushaf Indonesia. Sedangkan Hamzah Wasol di Mushaf Madinah sama, cuman di sini ada shod kecil. Nah, seperti ini. Ini di Mushaf Madinah. Sedangkan yang di atas ini Mushaf Indonesia. Jadi tanpa ada tanda apapun. Maka dari itu nanti apakah kita harus membacanya fathah, kasroh ataupun domah. Nanti insya Allah akan saya sampaikan untuk memurojaah, ya. Tentunya di Hamzah Wasol terkait dengan cara baca awal kalimat, ya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini, ya. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa ketika dibaca fathah, ya, saya tulis ulang di sini, ketika dibaca fathah apabila di depannya ada lam, ya. Jadi Hamzah Wasol itu pasti bentuknya seperti ini semua, ya. Cuman yang saya sampaikan ini Hamzah Wasol di Mushaf Indonesia, yang mana di Mushaf Indonesia tanpa ada ciri apapun. Jadi hanya garis panjang saja. Tetapi kita harus membacanya apakah fathah, kasroh, ataupun domah. Nah, ketika Hamzah Wasol dibaca fathah atau berharokat baris atas seperti ini. Nah, ini kan asalnya nggak ada, ya, seperti ini. Nah, ketika dibaca fathah, apabila di depannya ada huruf lam. Nah, ini yang pertama, ya. Pokoknya ketika di depannya huruf lam pasti
pastikan harokat yang hamzah wasol ini berikan harokat fathah, ya. Jangan doma, jangan pun juga kasroh, tapi harus diberikan fathah ketika di depannya ada lam. Terus, ya, hamzah wasol yang kedua, ketika kita membaca doma hamzah wasolnya, nah ketika huruf ketiganya berharokat doma. Hitung dari hamzah wasol di sini. 1, 2, 3. Ketika huruf ketiganya berharokat doma. Nah, ini misalkan huruf. Nah, ini berarti dihitung dari hamzah wasol dari sini. 1, 2, 3. Berarti huruf ketiganya doma, berarti otomatis kita domahkan. Terus yang ketiga, yang terakhir, karena harokat itu di dalam Al-Quran hanya ada 3, kalau tidak fathah, kasroh, ataupun doma. Ketika dibaca kasroh, nah ini yang harus kita perhatikan karena ini ada 2 ya. Ketika dibaca kasroh, apabila huruf ketiganya, nah berarti dihitung dari sini ya. 1, 2, 3. Ketika huruf ketiganya fathah atau kasroh. Nah ini ada 2 ya. Jadi ketika huruf ketiganya fathah berarti dibaca kasroh. Ketika huruf ketiganya kasroh dibaca kasroh. Saya ulangi. Ketika dibaca fathah, ya. Nah, ketika dibaca fathah apabila huruf di depannya lam. Ketika dibaca doma, huruf ketiganya berharokat doma. Ketika dibaca kasroh, huruf ketiganya fathah atau kasroh. Nah ini jadi 2. Ya. Baik, kita perhatikan yang di sini. Nah ini mohon maaf kurang rapih ya, tapi insya Allah mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah ini yang namanya hamzah wasol ya, yang mana hamzah wasol ini tanpa ada harokat apapun, makanya disebutnya hamzah wasol. Nah apabila diwasolkan dari ayat yang sebelumnya, maka hamzah wasol ini akan menghilang atau diabaikan. Ya, bukan berarti menghilang hurufnya, tapi cara bacanya dihilangkan. Akan tetapi ketika di awal kata atau di awal bacaan, maka hamzah wasol ini harus diberikan harokat. Apakah fathah, kasroh, ataupun doma. Nah, kita bisa melihat ilmu yang tadi. Kalau fathah di depannya lam, kalau doma huruf ketiganya doma, kalau kasroh huruf ketiganya fathah atau kasroh. Kita lihat di sini. Kita hitung dari huruf ketiga. Dikarenakan di depannya tidak ada lam, ya, jadi kita hitung huruf ketiga. Dihitung dari hamzah wasolnya. 1, 2, 3. Berarti huruf pro. Nah, apakah huruf pro-nya berharokat doma atau fathah, kasroh? Nah, ini kita lihat kalau huruf ketiganya doma berarti otomatis kita masuknya ke sini. Ya, diberikan harokat doma otomatis. Karena huruf ketiganya dia adalah doma, maka kita akan baca doma. Ukhruju, seperti itu. Berikutnya, ketika huruf di depannya tidak ada lam berarti kita hitung dari hamzah wasol. 1, 2, 3, berarti sin. Ya. Nah, kita lihat. Sin ini berharokat apa? Di sini berharokat fathah. Berarti kaidahnya kita ambil yang ini, fathah. Berarti dibaca kasroh. Imsahu. Nah, seperti itu ya. Berarti dibaca imsahu karena huruf ketiganya berharokat fathah. Terus yang berikutnya. Nah ini hati-hati. Jangan terkecoh dengan huruf yang ketiga. Otomatis kalau di depannya sudah ada lam, maka dari itu kita ambil kaidah yang ini. Berarti harus dibaca fathah. Berarti menjadi as-sudusu. Ya, dibaca fathah karena di depannya ada lam. Tidak usah melihat huruf ketiganya. Ya, jangan sampai kita lihat di sini 1, 2, 3. Oh, berarti dibaca doma. Hati-hati. Ketika huruf di depannya lam langsung otomatis kita berikan fathah saja langsung. Ya. Berikutnya lihat di sini. Nah, di sini dibaca fathah, kasroh ataupun doma. Nah, kita lihat di depannya sudah ada lam, berarti otomatis kita berikan harokat fathah. As-siddiqina. Ya. Nah, ini diberikan fathah karena di depannya ada huruf lam. Berikutnya. Nah, di sini karena di depannya tidak ada huruf lam, berarti kita harus menghitung dari hamzah wasol 3 huruf. 1, 2, 3. Berarti huruf ta.
huruf ta di sini berharokat. Nah, lihat, huruf ta di sini berharokat, ini huruf ketiga, berharokat kasroh, berarti kita ambil kaidah yang ketiga. Nah, kasroh berarti dibaca kasroh. Ikhtilafa. Ya. Berikutnya, ketika huruf ketiganya, langsung saja, huruf ketiganya berharokat fathah, berarti dibaca kasroh, masih, karena kita mengambil kaidah yang ini, ya, yang ketiga. Berarti istaghfara. Berikutnya kita hitung dari hamzah wasal huruf ketiga, ya, dikarenakan tidak ada lam, jadi kita harus menghitungnya 3 huruf. 1, 2, 3. Berarti huruf ketiganya dia adalah kasroh, berarti dibaca kasroh. Infiru. Nah, tetap nanti hukum tajwid nun mati bertemu fa-nya tetap ikhfa, harus didengungkan, ya. Berikutnya. Nah, ini otomatis kalau ada huruf lam berarti dibaca fathah, al-fauzu, ya. Terus berikutnya, ketika di di depannya tidak ada lam berarti kita harus menghitungnya 1, 2, 3. Berarti huruf ketiga adalah ta, huruf ta. Ta-nya berharokat fathah, berarti kaidah yang ketiga. Nah, ini ya. Kaidah yang ketiga berharokat fathah berarti dibaca kasroh. Nah, seperti itu sahabat Al-Quran. Ini pembahasan yang pekan lalu di hari Kamis terkait dengan hamzah wasol, cara membaca mudah hamzah wasol. Nah, ini berarti dibacanya ukhruju, meskipun kita tidak melihat harokatnya di sini, tapi kita dapat membacanya dengan baik dan benar karena sesuai ilmunya dan juga sudah diberikan caranya, ya. Nah, ini kita nanti suatu saat kalau sudah tidak ada meskipun tidak ada harokat, kita bisa membacanya seperti ini. Ukhruju, imsahu, as-sudusu, as-siddiqina, ikhtilafa, istaghfara, infiru, al-fawzu, i'tazalukum. Nah, ini untuk cara bacanya saya lebih kepada fokus kepada hamzah wasol. Meskipun di sini tidak ada yang diwakafkan, ada yang tidak, ya. As-sudusu, atau misalkan as-sudus, ya bisa saja. Pokoknya ini fokus kepada hamzah wasol. Nah, ini adalah pembahasan pekan lalu di hari Kamis. Tentunya perlu kita murojaah karena pembahasan ayat gharib ini yaitu ayat asing. Nah, ini kalau kita jarang praktekkan pasti banyak lupanya, ya. Nah, dari itu kita memurojaah. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Kita akan melanjutkan ke pembahasan hamzah wasol, ya, yang berikutnya. Nah, jadi hamzah wasol ini jadi sudah kita bahas barusan, ketika dibaca fathah di depannya lam, ketika dibaca doma huruf ketiganya doma, ketika dibaca kasroh huruf ketiganya fathah atau kasroh, pengecualian. Nah, sekarang kita akan membahas pengecualian hamzah wasol. Kita lihat di Quran surat Al-Ahqaf. Silahkan sahabat Al-Quran dapat membukanya, ya, Quran surat Al-Ahqaf ayat keempat. Nah, ya. Jadi di Quran surat Al-Ahqaf ayat keempat ini tentunya ada pengecualian hamzah wasolnya lepas dari kaidah yang pokok. Nah, di mana kalimatnya? Nah, kalimatnya ada di sini, ya. Lihat sahabat Al-Quran dengan jelas, ya. Di sini ada hamzah wasol yang tentunya di sini tidak ada harokat apapun. Nah, kalau kita merujuk dengan kaidah yang sudah kita bahas sebelumnya yang tadi kita murojaah, berarti ini dibaca A, dibaca I, atau dibaca U. Nah, huruf ketiga yang lihat. Kalau tidak ada lam, otomatis menghitung huruf ketiga. Nah, di sini huruf ketiga lihat, dihitung dari hamzah wasol, 1, 2, 3. Berarti huruf ta, ya. Berarti kita menghitungnya huruf ta. Nah, apakah huruf ta itu berharokat apa di situ? Di sini berharokat dommah, berarti otomatis kita harus memberi harokat dommah, ya. Seharusnya. Dikarenakan ini pengecualian, ya. Pengecualian tentunya yang harusnya dibaca dommah ini harus dibaca kasroh. Nah, ya. Ini harus dibaca kasroh. Kenapa? Nah, tidak hanya dibaca kasroh, tapi hamzahnya pun juga kita hilangkan. Hamzahnya kita hilangkan menjadi ya sukun.
Nah, di sini ya. Baik, saya tuliskan di pinggir saja. Nah, bentuknya nanti atau cara bacanya menjadi seperti ini. Kalau tulisan itu tidak berubah ya. Kalau tulisan tidak berubah, cuman yang berubah itu cara baca. Nah, saya tuliskan di sini ada hamzah, terus di sini ada huruf ta ya. Hamzahnya berarti berharokat sukun. Doma sukun, terus ni di sini ada ya sukun. Nah, di sini ya. Nah, ini kan bentuk aslinya seperti ini ya. Bentuk aslinya seperti ini. Dikarenakan pengecualian di sini ketika membaca di awal. Nah, berarti di awal sini. Kalau kita perhatikan di sini kan ada tanda wakof ya. Nah, ini tanda wakof, boleh berhenti, boleh dilanjutkan. Misalkan kita berhenti fis samawat. Nah, baru kita melanjutkan di sini. Nah, untuk kaidah yang ini kita baca kasroh ya, kita baca kasroh dan hamzahnya itu dirubah menjadi ya sukun. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Ini adalah ketika kondisi hamzah bertemu hamzah. Nah, sebetulnya contoh-contoh yang lainnya sangat banyak ya. Ada sekitar 7 atau 8 ya kalau tidak salah. Tapi saya tekankan di sini di Quran surat Al-Ahqaf karena di surat-surat yang lainnya itu kita masih bisa membacanya dan juga tidak seperti awal bacaan seperti ini. Kalau di sini jelas ya pas waqaf dan juga ketika kita membaca terkadang suka keliru. Jadi ini banyak yang keliru membaca di sini. Nah, dikasrohkan ya, ininya dikasrohkan dan hamzahnya dihilangkan. Dirubah menjadi huruf ya sukun. Berarti dibacanya menjadi seperti apa? Menjadi mad berarti. Jadi ituni yang harusnya utuni ya. Yang harusnya seperti ini saya buatkan yang sesuai kaidah dulu ya. Harusnya seperti ini, utuni. Nah, sedangkan ketika kita rubah, nah perubahan yang kedua adalah seperti ini. Saya tulis ulang. Nah, di sini menjadi kita tulis hamzah dulu ya. Hamzah. Nah, seperti ini ya, saya tulis ulang yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ininya dikasrohkan, hamzah wasalnya dikasrohkan. Nah, apakah sampai sini menjadi ituni? Tidak. Hamzahnya harus dihilangkan. Nah, ini proses yang ketiga ya. Proses yang ketiga, hamzahnya dihilangkan, dirubah menjadi ya sukun. Dirubah menjadi ya sukun. Mohon maaf tulisannya mudah-mudahan dapat dipahami karena berbeda ya nulis di papan tulis dan nulis di aplikasi ini. Nah, ini perubahannya ada 3. Jadi yang pertama sesuai kaidah yang harusnya dibaca utuni menjadi ituni dikasrohkan. Pengecualian hanya khusus di Quran surat Al-Ahqaf ayat 4 saja. Nah, selanjutnya yang ketiga, hamzahnya dihilangkan, dirubah menjadi ya sukun. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Dikarenakan ada pertemuan hamzah dan hamzah. Ini sebetulnya disebutnya hamzah ya. Kalau kita kenal dari awal ketika belajar tahsin ini disebutnya alif ya. Nah, ini sebetulnya istilahnya dia semua hamzah. Ini disebut hamzah, ini pun juga disebut hamzah. Nah, jadi pertemuan dua hamzah. Nanti suatu saat ketika di dalam Al-Quran ada ayat pertemuan dua hamzah, tergantung. Nanti apakah di depannya bentuknya seperti ini, ya hamzah, ya ini nanti berbeda-beda. Terus apakah bentuknya nanti seperti ini, di sini hamzah, atau nanti bentuknya, kalau tidak salah, atau bentuknya seperti ini. Jadi hanya hamzah saja seperti ini. Nah, ya. Nanti kondisinya seperti kasus yang ini di Quran surat Al-Ahqaf. Ini kenapa menjadi huruf ya? Karena bentuknya di sini lihat. Ketika hamzahnya dihilangkan, bentuk awalnya dia adalah huruf ya. Ini pun juga ketika dihilangkan,
Nah, awalnya dia adalah huruf wawu sukun. Huruf wawu sukun. Ini pun juga ya sukun. Ini pun juga sama. Ketika hamzanya dihilangkan, nanti ketika apa namanya? Tapi kalau tidak salah saya belum menemukan yang ini ya. Kita coba bahas dua saja dulu ya, yang ini yang sudah jelas. Nah, baik, ketika hamzah bertemu hamzah yang tadi yang asalnya ada ya. Nah, ini yang asalnya ada di sini. Ketika dihilangkan, maka dia kondisinya menjadi ya sukun. Maka dari itu ini dibaca kasroh. Tergantung kondisi bentuk huruf yang di sininya. Nah, sedangkan nanti ada bentuk yang seperti ini berarti dibaca kasroh atau doma. Dibaca doma. Jadi sesuai mad. Yang mana wawu sukun pasangannya dengan doma. Ya sukun pasangannya dengan kasroh. Lihat kita bentuknya ya, bentuknya lihat. Hamzah ini menempeli huruf ya. Ya. Yang mana titik apa huruf ya ini tidak ditampakkan, titiknya dihilangkan dan hamzah yang berperan dari apa jadi ketika kita membaca pasti hamzah yang dibaca ya ketika bentuknya seperti ini. Nah, ketika hamzahnya dihilangkan maka otomatis harokatnya tidak akan fathah, tidak akan doma. Karena di sini akan menjadi kasroh. Karena di sini adalah ya mati. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, ketika bentuknya seperti ini, hamzahnya ketika dihilangkan, pasti kita dapat menentukan bahwa hamzah wasalnya dibaca doma. Karena pasangannya adalah waw mati. Nah, ini pun juga pasangannya adalah ya sukun. Karena bentuknya seperti ini. Ini bentuk ya sukun nantinya. Maka dari itu ketika di awal bacaan dibacanya adalah yang ini. Ituni ya, bisa dipahami, kita akan langsung ke cara baca ya. Baik, kita kecilkan sedikit. Sini benarnya. Baik, cara baca yang pertama ketika sahabat Al-Qur'an membacanya mewakofkan berhenti di sini ya. Baik, kita baca saja, silakan disimak dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi. Nah, nanti ketika misalkan terlalu kepanjangan ya, terlalu kepanjangan kita bacanya dari sini saja. Mohon maaf, biar lebih sederhana. Kita bacanya dari amlahum saja. Nah, di sini ya. Ini nanti khawatir terlalu kepanjangan karena tidak ada waqaf ya. Bisa juga kita misalkan qul ara'aitum ma tad'una min dunillahi ya. Jadi cara mewaqafkannya seperti itu. Tapi kita langsung ke materi saja biar tidak terlalu panjang lebar. Kita bahas dari amlahum saja ya, tidak usah di awal biar insya Allah lebih paham. Baik, saya akan membaca di sini. Am lahum syirkun fis samawat. Nah, seperti itu. Jadi ketika sahabat Al-Qur'an berhenti di sini, berarti apa namanya? Bacaannya apa istilahnya normal lah ya. Normal ketika ada waqaf kita berhentikan di tanda waqaf ini. Nah, ketika dilanjutkan di sini, nah sahabat Al-Qur'an tidak membacanya dengan kaidah yang sudah kita pelajari. Apabila huruf ketiganya doma dibaca doma. Jangan tuni, tapi ituni bi kitabim min qabl. Nah, misalkan ya. Baik, saya ulangi. Am lahum syirkun fis samawat. Ituni bi kitabim min qabl. Ketika kita membaca di awal kalimat atau di awal bacaan ini. Yang kedua, ketika kita mewasolkan. Nah, kalau mewasolkan beda lagi. Seperti biasa, kaidahnya kembali ke asal lagi. Jadi kalau misalkan diwasolkan, berarti hamzah wasol itu tidak akan dibaca atau tidak dilafalkan. Contoh saya ulangi dari sini, ketika diwasolkan sampai sini ya. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabim min qabl. Nah, seperti itu.
Jadi ketika kondisinya diwasolkan ke sini, maka kaidahnya kembali ke asal. Yang mana ketika bertemu hamzah wasol, ini hamzah wasolnya tidak usah dibaca. Jangan sampai fis samawati ituni, bukan, tapi langsung fis samawati tuni, ke hamzah langsung ya. Jadi untuk cara bacanya langsung ke hamzah yang kedua, bukan hamzah wasolnya. Hamzah wasol ketika diwasolkan dia tidak dibaca atau diabaikan. Maka dari itu langsung ke hamzah sukun ini. Fis samawati tuni bi kitabim min qabl. Nah, biasanya kita mengulangi lagi di tanda wakof. Maka dari itu bacanya beda lagi. Ya, saya ulangi. Fis samawati tuni bi kitabim min qabl. Ituni bi kitabim min qabli hadza. Nah, seperti itu. Jadi nanti kondisi wasol normal, tidak ada perubahan ketika wasol ya. Ketika dilanjutkan dari wakof ini fis samawati tuni. Nah, ini kaidahnya kembali ke asal. Jadi langsung membacanya tuni ke hamzah ya. Sedangkan ketika di awal bacaan, nah ini menjadi ituni ya. Nanti ada kondisi bacaan seperti yang tadi ya. Saya ulangi satu kali lagi, disimak baik-baik. Ini bacaan pertama. Am lahum syirkum fis samawat ituni bi kitabim min qabl. Itu bacaan pertama. Bacaan yang kedua diwasalkan. Am lahum syirkum fis samawati tuni. Nah, otomatis kan kita mengulangi lagi. Ituni bi kitabim min qabl. Nah, demikian seperti itu sahabat Al-Qur'an untuk cara membaca hamzah wasol khusus di Quran surat Al-Ahqaf ayat 4. Silakan nanti dicatat ya di mushafnya masing-masing atau diberikan warna atau diberikan tanda apapun ketika sahabat Al-Quran menemukan di Quran surat Al-Ahqaf ayat 4 ada hamzah wasol seperti ini, maka dibacanya ketika di awal bacaan dibaca ituni menjadi mad. Kasroh bertemu ya sukun. Sedangkan ketika diwasolkan dari ayat sebelumnya, maka kaidahnya kembali ke asal. Seperti itu ya. Nah, ini pembahasan yang pertama adalah pengecualiannya di Quran surat Al-Ahqaf saja ya. Demikian sudah saya bahas, silakan nanti dicatat. Sekarang yang kedua adalah di Quran surat Ali Imran. Baik, di Quran surat Ali Imran. Barusan di Quran surat Al-Ahqaf ayat 4. Sekarang pengecualiannya di Quran surat Ali Imran ayat 45. Silakan catat di sini. Ali Imran ayat 45. Di mana tempatnya? Di sini tempatnya. Ya. Boleh dicatat ya. Nah, ketika ada bentuk yang seperti ini, ada hamzah wasol, tentunya kita bayangkan dan juga kita terapkan dengan kaidah yang sudah dibahas, berarti ini harus dibaca fathah, kasrah atau doma. Dibaca doma, ya. Kita tuliskan di sini ada hamzah wasol, terus di sini ada muhu ya. Nah, di sini sukun. Nah, otomatis lihat. Ketika di depannya tidak ada lam, nah, otomatis kita harus menghitungnya dari hamzah wasol. Ya. Otomatis kita harus menghitungnya dari hamzah wasol. 1, 2, 3. Nah, berarti huruf ketiganya berharokat doma. Berarti otomatis dibaca harokat fathah kasar doma. Otomatis doma kalau kita mengikuti kaidah yang sudah dijelaskan pertama. Sedangkan pengecualian. Jadi pengecualian yang saya terapkan hanya ada 2 di Quran surat Al-Ahqaf dan Quran surat Ali Imran saja. Ya, ini dibaca kasroh. Nah, kalau ini mah tidak ada tidak perubahan ini tidak terjadi dikarenakan hamzah bertemu hamzah, tidak.
Kalau ini langsung dikasrohkan saja. Jadi kaidahnya langsung dikasrohkan saja sesuai riwayat ya, riwayat Hafaz bahwa ini dibaca kasroh. Nah, berbeda dengan yang al-ahqaf. Yang al-ahqaf mah ketika dibaca kasroh itu ada penyebab, ada sesuatu yang berubah ya, menjadi mad. Hamzanya menjadi hilang. Kalau di sini tidak, ini mah langsung dibaca kasroh saja. Nah, tentunya kita cara bacanya seperti tadi. Ketika diwasolkan, hamzah wasol akan menghilang dan juga tidak dibaca, tidak dilafalkan. Sedangkan ketika di awal bacaan, hamzah wasol itu harus dibaca kasroh. Khusus di Quran surat Ali Imran di ayat 45 ini. Ya, berarti ini harus dibaca kasroh ketika di awal saja ya. Ketika di awal bacaan, ya di awal waqaf ini berarti. Ya, baik, saya praktekkan seperti biasa yang saya praktekkan di Quran surat Al-Ahqaf yang tadi. Kita akan baca dari innallaha ya. Nah, di sini kita wakafkan bacaan pertama kita wakafkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yubashshiruki bikalimatin minh. Nah, ini seperti biasa. Kita berhenti di tanda waqaf. Nah, berarti kalau kita lanjutkan, berarti ini dibacanya apa? Langsung dikasrohkan saja. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Nah, seperti itu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ketika diwasolkan. Nah, kalau diwasolkan kaidahnya kembali kepada yang awal tanpa ada perubahan apapun. Jadi langsung saja. Berarti pas minhu, nah langsung kita masuk ke sukun saja. Karena hamzah wasol ini akan hilang, akan tidak dilafalkan ketika diwasolkan. Berarti menjadi Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Nah, seperti itu. Jadi minhusmuhu. Nah, langsung. Jadi pas minhu langsung ke sin sukun. Seperti yang tadi ya. Fis samawati tuni. Jadi tanpa ada perubahan. Ini pun juga sama. Tidak ada minhu ismuhu, bukan. Tapi hamzah wasalnya tetap tidak usah dibaca ketika diwasalkan. Khusus di Quran surat Ali Imran ayat 45. Nah, inilah ayat-ayat termasuk ayat yang asing, ayat gharibah di dalam Al-Qur'an. Masih banyak ayat-ayat gharibah yang lainnya, tentunya nanti saya sesuaikan ya. Insya Allah untuk pekan depan kalau masih ada waktu dan juga masih berlanjut ya. Di hari Kamis depan kita akan membahas nun kecil di bawah alif. Ya. Nanti ada nun kecil di bawah alif. Nah, ini nanti ada prosesnya. Terus kenapa kok di mushaf Madinah tidak ada nun kecil? Jadi bentuknya sama, cuman di mushaf Indonesia mah diberikan nun kecil, sedangkan di mushaf Madinah tanpa ada nun kecil sama sekali. Tentunya nanti ini ada penyebabnya, atau ada kaidahnya yang harus kita pelajari ya. Jadi ketika kita membaca di dalam Al-Qur'an ada nun kecil di bawah alif, itu tentunya tidak sekedar atau tidak hanya dibaca ni saja. Nah, nun kecilnya itu berasalnya dari mana? Nanti akan insya Allah saya akan bahas di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu diberikan kemudahan, kelancaran, terutama kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga saya ingatkan kembali terkait hamzah wasol. Yang pertama, kaidah pertama itu untuk yang umum, pengecualiannya di Quran surat Ali Imran dan Quran surat Al-Ahqaf ya. Nah, jadi Quran surat Ali Imran dan Quran surat Al-Ahqaf. Nah, yang Al-Ahqaf ayat 4 ya di kalimat yang ini. Nah, sedangkan di Quran surat Ali Imran ayat 45 di kalimat ismuhu dikasrohkan ya. Ismuhu yang harusnya usmuhu ini menjadi ismuhu. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan terkait hamzah wasl. Seperti biasa di hari Kamis ini kita isi dengan kajian tambahan yang mudah-mudahan ini juga materi yang cukup penting karena kita harus mengetahui terkait dengan cara baca sebagaimana
istilah dari makna tartil, warattilil Qur'ana tartila, yang mana Allah inginkan kita membacanya Al-Qur'an dengan tartil, dan juga dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib dari dalam tafsirnya bahwa tartil di sini tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan, mentahsinkan, memperbaiki bacaan Al-Quran, dan juga kita mengetahui bagaimana mengawali bacaan, bagaimana mengakhiri bacaan. Nah, terkait dengan mengawali hamzah wasol. Nah, ini ilmu yang tentunya harus kita uh, pelajari, harus kita tahu, karena itu kaitannya dengan yang Ali bin Abi Thalib katakan ya di dalam tafsirnya, bahwa kita pun juga harus menguasai bagaimana mengakhiri bacaan, bagaimana mengawali bacaan. Salah satunya di hamzah wasal ini. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat, dan juga silahkan bagi sahabat Al-Quran, kalau sudah mendapatkan ilmunya, silahkan untuk disebarkan. Mudah-mudahan ini menjadi amal zariah untuk kita semua, dan juga mensyiarkan, dan juga kabari teman, kerabat, sahabat, ya keluarga untuk ikut bergabung. Mudah-mudahan kita semua senantiasa beristiqomah, dan juga tentunya niatkan pertama, luruskan bahwa kita niat belajar itu sebagaimana kewajiban kita, sedangkan adapun hasil itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur, dan juga orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang Allah cintai adalah proses, yaitu keistiqomahan kita dalam belajar. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Cukup dari saya. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Insya Allah untuk video hari ini, sekarang tanggal 28 April Ustadz ya, tepat jam 22 malam atau jam 10 malam. Insya Allah besok langsung disampaikan videonya kepada peserta tahsin rutin kita. Baik, terima kasih Ustadz. Ini video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.